Itu karena mereka melihat saya itu adalah seorang yang membahayakan supremasi agama tertentu, dan hal ini Islam, agama saya juga kan. Ade Armando kembali membuat kegaduhan dengan pernyataannya yang menyebut ayat-ayat Al-Quran bisa berubah, bahkan dianggap kadaluarsa. Pernyataan yang sangat sensitif ini langsung memicu reaksi keras dari umat Islam. Muncul pertanyaan besar, jika ia benar seorang Muslim, mengapa ucapannya justru sering menyudutkan Islam? Ada apa sebenarnya di balik semua ini? Kontroversi semacam ini bukan kali pertama terjadi. Ade Armando kerap mengeluarkan komentar yang menyinggung kesucian Al-Quran dan ajaran Islam. Kali ini, Ustadz Nababan angkat bicara. Dengan tegas dan ilmiah, beliau meluruskan kekeliruan dan menunjukkan bahwa Al-Quran adalah wahyu yang tidak pernah usang oleh zaman. Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini. Temukan pencerahan di tengah kabut narasi sesat yang mencoba menggoyahkan keimanan umat. Bagaimanapun, umat Islam artinya harus tahu bahwa hanya dalam beberapa atau puluhan tahun sesudah Nabi wafat, sudah terdapat sejumlah atau banyak versi Al-Quran. Artinya tidak terdapat hanya satu versi Al-Quran. Itu kemudian memang diseleksi, tapi penseleksian itu dilakukan oleh orang-orang biasa. Ayat-ayat Al-Quran tidak bisa dianggap sebagai pedoman di sepanjang masa, karena banyak isinya yang kadaluarsa konteksnya. Kita sudah tidak hidup bersuku-suku sebagaimana di masa lalu, saat kalau kita tidak menyerang, kita diserang. Kalau umat Islam menerima begitu saja semua ayat tentang suasana permusuhan terhadap Islam di dalam Al-Quran, orang Islam akan punya ilusi bahwa Yahudi atau Kristen adalah musuh sepanjang masa. Ajaran dan perintah soal perang di dalam Al-Quran sudah tidak relevan. Karena itulah menurut Kumaila, kontekstualisasi ajaran Islam harus dilakukan. Maka dalam suasana yang semacam itu, diutuslah Nabi Muhammad 40 tahun kemudian, beliau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Quran. Sejak itulah dunia ini berubah. Sampai hari ini dan sampai hari kiamat, insya Allah Al-Quran itu akan tetap otentik, akan tetap asli. Kenapa zaman dulu Alkitab, Taurat, Zabur, Injil bisa dirubah oleh kaumnya? Karena pemeliharaan Taurat, Zabur, Injil itu dulu Pak diserahkan kepada nabinya. Kepada siapa? Nabinya. Taurat diserahkan kepada Musa, dia yang menjaga Taurat itu. Zabur kepada Daud, Daud yang menjaganya. Injil kepada Isa, Isa yang menjaganya. Ketika nabi-nabi ini sudah wafat, sudah tidak ada lagi di dunia ini, pemeliharaan kitab suci ini berpindah tangan kepada umatnya. Nah, oleh umatnya, kitab suci ini diotak-atik, dirubah-rubah. Yuharrifunal kalima min ba'di mawadi, kata Allah dalam Quran. Mereka rubah-rubah isi kitab suci itu sehingga mereka menyimpang dari kebenaran. Maka ketika Al-Quran datang Pak, turun, diserahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemeliharaan Al-Quran itu tidak lagi diserahkan kepada nabinya. Karena berangkat dari pengalaman sebelumnya, kitab suci dirubah-rubah. Maka ketika Al-Quran turun, pemeliharaannya tidak diserahkan kepada Nabi Muhammad dan tidak pula kepada umatnya. Nanti dirusak lagi. Langsung di take over, diambil alih oleh Allah pemeliharaan Al-Quran itu. Allah katakan dalam surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memelihara keotentikan, keaslian, kemurnian daripada Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Maka Al-Quran yang ada sekarang Pak Bu sama persis dengan Al-Quran yang diterima Nabi 15 abad yang lalu. Sama persis, bahkan sampai hari kiamat Al-Qurannya sama. Kenapa? Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah memelihara Al-Quran itu? Salah satunya cara Allah menjaga keutuhan Al-Quran, dimudahkannya Al-Quran dihafal.
Subhanallah. Al-Quran mudah dihafal. Dan itu Allah jamin. Di dalam Quran surat Al-Qamar 4 kali diulang-ulang oleh Allah. Berapa kali Pak? 4 kali. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Diulang-ulang oleh Allah. Ayat yang sama. Bunyinya apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dibaca, untuk dipelajari, untuk dihafal. Mau ndak kamu mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran itu? Dijamin oleh Allah, Al-Quran itu mudah dihafal. Makanya ndak bisa dipalsukan Quran Pak. Andaikan sekarang dibakar Quran semuanya Pak, percetakannya, fotokopinya dibakar semua hari ini, tidak ada yang tersisa satupun. Insya Allah besok sudah muncul Al-Quran yang baru lagi, sama persis dengan yang dibakar. Kenapa? Karena berjuta-juta orang Islam yang hafal Al-Quran luar kepala dan tidak memerlukan kecerdasan yang terlalu cerdas. Fajar Pak, Fajar, pernah dengar nggak videonya? Ada seorang anak Indonesia namanya Fajar. Sejak lahir dia sudah mengalami sakit lumpuh otak. Tapi Fajar ini aneh, dia bisa hafal Al-Quran 30 juz luar kepala, huruf-hurufnya dia tidak bisa baca. Hanya mengandalkan pendengaran. Dia dengarkan, dia hafal. Tidak tahu hurufnya, tapi dia hafal luar kepala 30 juz. Ini ijazul Quran, kemukjizatan Al-Quran. Saya dulu Pak, sebelum masuk Islam 3 tahun saya jadi aktivis Kristen. Nggak bisa saya hafal Injil Pak. Jangankan saya, Paus ya, pimpinan tertinggi Katolik, Paus itu nggak bisa hafal Injil Pak, apalagi teri. Paus saja nggak hafal ya, Paus saja tidak hafal, apalagi terinya. Masya Allah ya, nggak dijamin nggak ada yang bisa hafal itu. Kenapa? Karena Injil yang ada sekarang ini bukan lagi wahyu dari Allah yang utuh, sudah karangan manusia. Betul? Al-Quran kenapa bisa dihafal? Padahal Al-Quran bukan bahasa ibu kita, paham pun kita tidak tahu kita artinya itu, tapi bisa dihafal luar kepala. Ini kan aneh ini. Kalau bukan kebenaran Pak, kalau bukan mukjizat dari Allah, mustahil Pak. 6.000 ayat lebih hafal luar kepala, 600 halaman. Allahu Akbar. Aneh. Makanya sekarang banyak orang berbondong-bondong masuk Islam Pak. Saya aja mengislamkan ratusan orang. Baru saya sendiri ratusan orang saya syahadatkan. Kenapa? Karena kita dakwahnya itu bagus. Pernyataan yang menyebut ayat-ayat Al-Quran bisa kadaluarsa bukan hanya keliru, tapi juga sangat menyesatkan. Ustadz Nababan dengan argumen yang jelas dan dalil yang kuat, membuktikan bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang sempurna, berlaku sepanjang masa, dan tidak mungkin mengalami perubahan atau keusangan. Kebenaran Islam tidak ditentukan oleh opini pribadi siapapun, melainkan oleh wahyu yang diturunkan langsung dari Allah. Semoga video ini memberikan pencerahan, menambah ilmu, dan memperkuat keimanan kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang tercerahkan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya, insya Allah dalam limpahan rahmat dan hidayahnya.